Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa kita singkat SPLTV. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang SPLDV atau yang 2 variabel, yaitu memuat variabel X dan Y atau A dan B atau P dan Q gitu. Nah, di pembelajaran kali ini kita tambah satu variabelnya. Kalau misalkan X dan Y berarti ditambah Z gitu. Nah, sebelum masuk ke SPLTV, kita akan bahas dulu nih beberapa pengertian yang ada di dalam SPLTV. Nah, yang pertama sudah jelas ya, ada persamaan. Persamaan itu apa? Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Jadi, kalau di konteks ini kan ada dua ruas ya. Dua ruas berarti ruas kiri dan kanan harus sama. Nah, persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Gitu. Lalu yang kedua ada persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Nah, konstanta di sini berbentuk bilangan dan variabelnya itu berbentuk huruf. Lalu ada PLTV. Nah, PLTV ini adalah persamaan linear yang memuat 3 variabel atau berderajat 1. Nah, bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel itu adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, lalu yang akan kita bahas adalah SPLTV. SPLTV itu apa? Jadi kalau persamaan itu hanya ada satu persamaan. Kalau SPLTV itu ada lebih dari 2 persamaan. Nah, terdiri dari 2 atau lebih persamaan linear 3 variabel dengan jenis variabel yang sama. Maksudnya kalau satu persamaan itu memiliki variabel ABC, berarti persamaan yang lain juga harus ABC. Kalau satu persamaan memuat XYZ, berarti yang lain juga harus memuat XYZ gitu, supaya dapat dicari nanti nilai-nilainya. Oke, untuk bisa lebih memahami bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel, di sini saya punya soal cerita atau satu permasalahan. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, pisang, dan mangga. Jadi yang paling best seller. Namun, karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak. Tuh, yang banyak diminati. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya membeli jika modal sudah terkumpul. Nah, di sini ada modal yang terkumpul setiap harinya. Ada 3 hari. Yang hari pertama, modal terkumpul adalah Rp2.640.000, sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Di hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal Rp1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan di hari ketiga, dia mendapatkan modal Rp2.750.000 dan membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Nah, jika variabel X menunjukkan harga per dus buah nanas, variabel Y menunjukkan harga per dus buah pisang, dan variabel Z menunjukkan harga per dus buah mangga, bagaimana persamaan matematis yang dapat kalian bentuk dari permasalahan ini?
Jadi yang kita cari baru persamaannya saja, persamaan linear 3 variabelnya, bentuknya itu seperti apa. Nah, dari permasalahan tersebut, variabel X, Y, Z sudah menentukan harga per dus buah masing-masing. Nah, jika diuraikan, X itu untuk harga per dus buah nanas, lalu Y itu harga per dus buah pisang, dan Z harga per dus buah mangga. Nah, persamaan yang terbentuk kayak hari pertama. Hari pertama itu modalnya 2.640.000. Untuk buah nanasnya itu 3 dus, buah pisangnya 2 dus, dan buah mangganya 5 dus. Berarti 3 kali X ditambah 2 kali Y ditambah 5 kali Z sama dengan 2.640.000. Jadi 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Nah, modalnya itu 2.640.000. Hari kedua, satu dus buah nanas ditambah 3 dus buah pisang ditambah 2 dus buah mangga. Modalnya 1.510.000 rupiah. Lalu di hari ketiga, empat dus buah nanas ditambah 5 dus buah pisang ditambah 3 dus buah mangga. Modalnya 2.750.000 rupiah. Nah, seperti itu ya untuk persamaan yang diperoleh dari permasalahan tersebut. Tuh. Jadi di hari pertama persamaannya itu 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000 rupiah. Lalu di hari kedua X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000 rupiah. Dan di hari ketiga itu 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000 rupiah. Dari penyelesaian tersebut, berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel ini adalah PLTV. Yang pertama itu ada AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Tuh. Untuk SPLTV-nya nah, berarti kan ada 3 ya. Ada 3 persamaan. Berarti yang pertama itu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Lalu yang keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z
sama dengan D2. Lalu yang ketiga ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, dari persamaan-persamaan ini ada ABC, ada XYZ. Nah, kalau yang ABC ini kita biasa sebut konstanta. Maaf, koefisien. ABC. Untuk variabelnya ada XYZ. Lalu untuk konstantanya itu ada D. Jadi koefisien ini angka di depan variabel, lalu konstanta ini bilangan yang tidak memuat variabel. Ya. Jadi bisa dilihat bedanya ya, kalau koefisien itu selalu berdampingan dengan variabel. Tuh. Kalau yang konstanta ini tidak ada variabelnya. Jadi hanya bilangan saja. Nah, itu untuk bentuk umum persamaan linear 3 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode penyelesaian SPLTV. Kalau kalian masih ingat di SMP itu di SPLDV kalian juga mempelajari tentang metode ini. Itu yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, dan yang ketiga ada metode gabungan, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, metode eliminasi ini apa? Metode eliminasi ini adalah menghilangkan salah satu variabel sehingga tersisa variabel yang lainnya untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya. Gitu. Jadi menghilangkan satu variabel. Gitu. Nah, untuk substitusi, nah, metode yang melibatkan substitusi. Nah, substitusi ini apa? Yaitu mengganti atau memasukkan satu persamaan ke persamaan lainnya. Gitu. Sehingga sama tadi ya, tersisa variabel yang lain untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi juga. Gitu. Nah, kalau yang gabungan ini biasanya kita eliminasi dulu, lalu nanti setelah diperoleh satu penyelesaian, nah bisa kalian substitusi ke persamaan gitu, atau dimasukin ke persamaan, biasanya seperti itu ya. Nah, supaya lebih memahami kita masuk ke contoh soal. Oke, sebagai contoh soal nih, kita akan bahas tugas sebelumnya tentang konsep SPLTV. Nah, di sini ada permasalahan, bisa kalian baca. Koperasi Mitra menawarkan 3 macam paket. Paket A terdiri dari 3 kemeja putih, 2 celana atau rok, dan 2 dasi. Paket B terdiri dari 4 kemeja putih, 1 celana atau rok, dan 2 dasi. Paket C terdiri dari 2 kemeja putih, 1 celana atau rok, dan 3 dasi. Jika harga paket A, B, C dalam ribuan berturut-turut adalah 256, 218, dan 173, maka tentukanlah harga masing-masing barang. Nah, di sini kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang permasalahan tersebut? Tuliskan jawaban kalian bawah ini. Ini maksudnya kalau di soal cerita, kalian kan pasti harus menentukan diketahuinya apa, ditanyakannya apa, dan jawabannya apa gitu kan. Nah, ini berarti diketahuinya itu apa? Oke, yang pertama diketahuinya itu
paket, ada 3 paket kan. Paket A terdiri dari paket A itu sama dengan 3 kemeja, 2 celana atau rok, dan 2D. Ini harganya sama dengan 256.000 ya, karena tadi dalam ribuan. Oke, yang kedua paket B sama dengan 4 kemeja, 1 celana atau rok, dan 2 dasi. Ini harganya 218.000. Lalu yang ketiga paket C, 2 kemeja, 1 celana atau rok, dan 3 dasi. Ini harganya 173.000. Itu. Oke. Cukup diketahuinya? Cukup sampai sini ya. Kita ketahui di sini ada 3 paket, yaitu paket ABC. Nah, ini pertanyaan pertama sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang menjadi pertanyaan? Tadi ada diketahui, sekarang ada ditanyakannya. Ditanyakannya apa? Berarti harga masing-masing barang berapa. Nah, tadi kan sudah ada ya ketahuinya, lalu ditanyakannya sudah ada. Berarti harga kemeja berapa, nanti harga celana berapa, lalu harga dasi berapa. Nah, sekarang lanjut pertanyaan ketiga. Dari apa yang kalian ketahui atau diketahui tadi, dapatkan kalian membuat model matematikanya. Maksudnya dari diketahui tadi, kalian ubah menjadi satu persamaan matematika. Oke, untuk yang pertama paket A ya. Paket A berarti, sebelumnya kita tentukan dulu variabelnya. Kan ada kemeja, ada celana atau rok, ada dasi. Kita ini ubah variabelnya menjadi X, Y, Z. Berarti X ini menentukan harga kemeja, Y-nya ini celana atau rok, dan Z-nya ini dasi. Nah, dari situ kita buat persamaannya. Berarti yang A 3 kemeja, 2 celana atau rok, 2 dasi, berarti 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 256. Terus paket B 4X ditambah Y ditambah 2 Z sama dengan 218, dan yang C
2x ditambah y ditambah 3z sama dengan 173. Nah, ini yang dinamakan model matematika. Itu ya, dari satu permasalahan kalian ubah menjadi bahasa matematikanya gitu, di persamaannya. Nah, dari ketiga persamaan ini kalian nanti akan bisa menentukan penyelesaiannya atau harga masing-masing barangnya dengan cara eliminasi atau substitusi atau gabungan. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Berdasarkan model matematika yang telah kalian buat, apakah permasalahan tersebut termasuk SPLTV? Nah, jawabannya adalah iya. Ya, dia termasuk SPLTV. Kenapa? Karena yang pertama, dia memuat 3 variabel. Dan 3 persamaan. Jadi kalau sebelumnya saya telah bahas ya, kalau persamaan itu hanya satu, kalau sistem itu 2 atau lebih persamaan. Nah, di sini ada 3 persamaan, berarti dia sudah termasuk sistem. Lalu lanjut yang nomor 5. Coba kalian selesaikan permasalahan tersebut. Oke, ada 3 persamaan. Nah, pertama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Kita tentukan nih mau menghilangkan variabel apa. Nah, di sini saya ingin menghilangkan variabel z. Oke, di sini kan kita lihat ya, kita akan menghilangkan z. Z-nya di sini udah sama, koefisiennya 2, berarti tinggal kita jumlah atau kurang. Nah, kalau tandanya sama, ini plus, berarti kita kurangi. Kalau salah satunya ada yang negatif atau min, itu berarti kita tambah di sininya. Nah, ini plus dua-duanya berarti kita kurang. Ini hasilnya 38. Ini habis. 2y dikurangi y sama dengan y. Ditambah 3x dikurangi 4x negatif x. Ini persamaan keempat. Lalu yang kedua, eliminasi. Dua dan 3. Nah, karena di sini z-nya berbeda ya variabelnya, berbeda koefisiennya, berarti kita kalikan supaya hasilnya sama. Nah, ini kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Gitu. Kita pindah ke sini. Persamaan 1 kita kali 3, berarti 12x tambah 3y tambah 6z dengan
654. Persamaan kedua kita kalikan 2 berarti 4x tambah 2y tambah 6z sama dengan 346. Ini sama ya, plus dua-duanya. Jadi kita kurangkan, hasilnya 308. 6z-nya habis, 3y kurangi 2y berarti y ditambah 12x dikurangi 4x sama dengan 8x. Ini persamaan kelima. Oke, setelah persamaan kelima didapat, berarti kita eliminasi 4 dan 5. Berarti min x ditambah y sama dengan 38, lalu 8x tambah y sama dengan 308. Ini kita kurangkan lagi, kita hilangkan variabel y-nya, berarti sama dengan negatif 270. Min x dikurangi 8x min 9x. Berarti x-nya sama dengan min 270 dibagi min 9. X-nya sama dengan 30. Dalam ribuan ya, 30.000 berarti. Yes, selanjutnya X-nya kan udah ketemu ya, 30. Berarti substitusi X. Kita substitusi ke ini ya, persamaan 4. Berarti negatif 30 negatif X tambah Y sama dengan 38. X diganti sama 30. Berarti negatif 30 tambah Y berarti Y sama dengan 38 ditambah 30 sama dengan 68. Y-nya lanjut substitusi, X-nya udah ada, Y-nya udah ada, substitusi ke persamaan 3 ya. Jadi di sini 2 dikali 30 ditambah Y-nya 68 ditambah
Oke, berarti 60 tambah 68 tambah 3Z sama dengan 173. 128 tambah 3Z. Oke, berarti 3Z sama dengan 173 kurangi 128. 3Z sama dengan 45. Z-nya sama dengan 15. Ya, 45 dibagi 3. Jadi di sini sudah diketahui X-nya 30, Y-nya 68, dan Z-nya 15. Nah, setelah kalian menentukan nilai X, tadi berapa? 30, Y-nya 68, dan Z-nya 15. Berarti kesimpulannya, jadi harga X ini untuk apa? Kemeja. Harga kemeja sama dengan Rp 30.000 harga celana atau rok sama dengan 68 Rp68.000, dan harga dasi sama dengan Rp15.000. Sudah selesai. Seperti itu pembahasan kita kali ini. Nah, berarti dapat kita tarik kesimpulan ya, untuk persamaan itu hanya satu, lalu untuk sistem persamaan itu ada 2 atau lebih persamaan. Terus untuk penyelesaiannya ada eliminasi, ada substitusi, ada gabungan, tapi yang lebih sering kita pakai ini yang gabungan. Nah, lalu dalam persamaan itu tadi ada apa aja? Ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Nah, bedanya koefisien dan konstanta, kalau koefisien itu dia selalu berdampingan dengan variabel. Itu. Kalau konstanta itu tidak ada variabelnya. Oke. Sekian pembahasan saya tentang konsep dan cara menyelesaikan SPLTV. Semoga membantu kalian dalam memahami materi. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.